Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas. Di antaranya yaitu, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dulu saya pernah ada salah paham kepada orang tua sampai keduanya wafat. Saya belum sempat meminta maaf. Saya bingung harus bagaimana. Saya sangat menyesal dan ingin hidup tenang. Terima kasih. Wassalam. Minta ampunlah kepada Allah, bertobatlah dengan tobatan nasuha, kemudian lakukanlah apa yang telah dilakukan oleh orang tua sebagai melanjutkan amal-amal orang tua, sambung silaturahim teman-teman orang tua sebagai bentuk ya bukti bahwa kita memang ingin meminta maaf kepada orang tua. Insyaallah setelah itu wallahu a'lam, terserah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, setiap kali saya berkurban karena satu motivasi, yaitu tidak mau dilarang ke masjid sebagaimana hadis Rasulullah. Bagaimana pendapat Ustadz? Jazakallahu khair. Yaitu tidak mau dilarang ke masjid sebagaimana hadis Rasulullah. Fadhal, enggak ada masalah. Dan memang itu sabda Rasulullah. Barang siapa yang punya kemampuan berkurban dan tidak mau, maka menjauhlah dari tempat sholatku. Dan ketika dia termotivasi dengan hadis itu, khair, bagus, enggak ada masalah. Insyaallah tinggal diluruskan lagi lebih kuat karena lillahi ta'ala. Itu lebih bagus insyaallah. Bagaimana kalau suami tidak bisa memberikan ta'lim kepada keluarganya, terutama istrinya? Apakah boleh istrinya yang memberikan ta'lim kepada suami dan keluarganya? Oh boleh, boleh. Ada suatu kisah seorang kiai punya murid ini. Muridnya sangat soleh, muridnya luar biasa akhlaknya. Cuman satu, dia belum nikah-nikah juga, penasaran, maka dipanggil setelah selesai pengajian, yang lain suruh pulang. Namanya Abdullah. Ya Abdullah, engkau bertahanlah dulu di sini. Aku ada perlu katanya. Selesai dipanggil, ya Abdullah, kenapa kau belum menikah? Akhirnya dia bilang, ya Syekh, bukan aku tidak mau menikah, tapi kan aku fakir, miskin dia. Miskin. Ya sudah, kamu siap menikah? Siap, dinikahkan oleh kayak itu malam itu juga. Dengan siapa? Dengan anaknya. Subhanallah. Ya, karena dia ngeliat akhlaknya luar biasa. Sebagaimana kalau bapak-bapak ibu nonton film Umar ibn Khattab kan, ketika dia lagi istirahat terdengar seorang ibu-ibu menyuruh anaknya untuk membuang air di susu, anaknya melarang, oleh khalifah didengar, dan besok paginya dibawalah anaknya yang bernama Zaid dan dinikahkan dengan wanita itu. Subhanallah. Ya. Nah, ketika dinikahkan itulah, ketika dia selesai pas malam hari ingin pengajian, dia mau berangkat, dipanggil sama istrinya, wahai suamiku, mau kemana kau? Aku ingin belajar ke ayah. Semua ilmu ayah ada padaku, telah diwariskan kepadaku. Disinilah kau belajar bersamaku. Luar biasa. Atoh gitu namanya. Gitu. Nah itulah, ada kisahnya memang. Jadi dibolehkan kalau kondisi begitu, ya, insya Allah, tapi dengan cara yang tetap jaga kewibawaan suami, gitu. Dah. Pak Ustadz, bagaimana jika kami sudah punya niat dan ikhtiar untuk menikah, namun dari pihak orang tua belum merestui karena masalah materi? Bismillah lah, berdoa sama Allah, terus berjuang dengan tekad yang kuat, ya. Kemudian cobalah kita cari saudara dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang mendukung, ya, agar bisa terpenuhi materi itu. Cuman materinya materi apa ini? Maksudnya biaya nikah segala macam harus dinego terus. Dan jangan takut. Yang membolak-balikan hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah punya kisah, ya, ada seorang murid datang ke saya dulu. Dia ingin menikah, cuman ibunya memang terkenal dengan adat Jawa yang sangat kuat begitu loh. Harus pakai waktu segala macam. Dan ketika itu dia ingin menikah secepatnya, nggak mau lama-lama. Ibunya pengen 2 tahun lagi. Disitulah persoalan. Datang ke saya curhat. Saya cuma bisa bilang, satu yang bisa membolak-balikan adalah Allah. Yang menentukan sesuatu adalah Allah. Takdir adalah Allah. Maka apa yang terbaik? Mintalah kepada Allah. Bagaimana? Perkuat terus ibadah kau, mantapkan banyak sedekah, hindari maksiat, kemudian terus negosiasi orang tua. Bismillah. Betul. Ternyata apa yang terjadi? Dari 2 tahun berubah, minta bulan Juni. Sudah senang. Berarti kan cuma 4 bulan lagi senang. Alhamdulillah. Dia nelpon ke saya ngucapin terima kasih segala alam. Wah, pada Allah lah bersyukur. Ternyata dia nelpon lagi, Pak Ustadz, ibu saya tiba-tiba nak minta panggil lagi urusan pernikahan. Saya takut ada apa? Bismillah lah, pulanglah. Bismillah, temui
orang tua. Apa yang terjadi? Orang tuanya bukan minta bulan Juni, minta bulan April, dipercepat, takut calonnya jatuh sama orang lain katanya. Subhanallah. Itu mah takbirnya luar biasa itu, subhanallah. Yakinlah pada Allah. Kalau sudah kehendak Allah nggak ada yang bisa melarang siapapun dia. Ya, dan tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Insyaallah, tapi yakinlah pada Allah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin menanyakan mengenai hukum masturbasi atau onani. Ada sebagian yang menyatakan hukumnya makruh, apakah sama hukumnya bagi lelaki yang sudah menikah dengan lelaki yang belum menikah? Jawab. Ya beda lah, kalau laki-laki sudah menikah, sudah ada saluran, sudah punya istri, kenapa masih melakukan itu? Hati-hati. Yang saya baca, yang saya pahami dalam dunia kesehatan, memang secara faktor kesehatan masih banyak yang berbeda pendapat, tidak merusak, tetapi secara psikologis itu berdampak. Berdampak apa? Kemampuan seksualnya bisa berkurang. Dalam artian dia yang disebut dengan selalu lebih dulu, lebih cepat. Akibatnya begitu, karena berawal ketika dia sudah melakukan itu dipaksakan, sehingga akhirnya istri tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya sebagai seorang istri. Dan kebanyakan rumah tangga itu begitu, di atas 70% istri tidak pernah mengalami kepuasan itu. Tetapi istrinya mengsoleh-soleha luar biasa, dia tetap bersabar dengan itu. Subhanallah, maka cintailah istri kita. Serius. Apalagi di atas usia 40, 45, sekarang banyak bapak-bapak kalau dia tidak menahan selera makanan, tidak olahraga dengan teratur, akan ada yang namanya disfungsi ereksi. Bisa kita bayangkan istri kita. Tapi dia tetap bersabar. Cintailah istri bapak-bapak. Ya, makanya kalau saya sarankan janganlah melakukan itulah. Kalaupun dia mengatakan makruh, makruh artinya apa? Sok coba. Benci. Yang dibenci, bapak kalau ibu, bapak atau misalnya yang nanya bapak-bapak, misalnya bapak kalau misalnya punya anak melakukan perbuatan yang dibenci sama bapak, lama-lama kita marah nggak? Marah. Wallahu a'lam bisawab. Makanya kalau saya sarankan ulahlah, janganlah. Walaupun ada ahli dokter seksolog mengatakan sesekali perlu katanya. Kalau misalnya jauh dari istri daripada berbuat zina begitu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi yang jelas adalah sebisa mungkin jangan. Karena dampaknya secara psikologis tidak bagus. Terutama adalah saat nanti kita dengan istri kita, ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampailah. Karena dalam kehidupan realita, coba bapak-bapak cari, ada nggak di luar obat perkasa wanita? Nggak ada. Yang ada obat perkasa pria. Artinya apa? Bukan istri yang memuaskan suami, tapi suamilah yang harus memuaskan istri. Begitu. Kenapa? Dalam hadis Rasul tentang bab pernikahan itu jelas sekali ya. Kalau suami sudah duluan, maka jangan dulu selesai, beri kesempatan pada istri agar juga sama mendapatkannya. Subhanallah, Islam itu sangat perhatian luar biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, khair. Selamat berjuang Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa menggapai surga bersama pasangan insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.